Orang yang kaya, orang yang punya pekerjaan, mungkin senang berkata lah, senanglah cakap. Perpuluhan itu sedikit saja lah, boleh beri. Bagaimana dengan orang yang susah? Jawab Yesus kepadanya, hukum utama dalam hukum Taurat, Allah, hukum yang ditulis oleh Allah kepada Musa, yang disebut Dekalog itu, ditulis di loh batu itu, adalah ini. Nah, ini yang tidak boleh diubah. Ini yang mesti dilakukan sampai bila-bila. Karena ini hukum Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi hukum kasih inilah yang dilakukan oleh Kristus. Kalau orang berkata dia memberi persepuluhan itu karena mengasihi, itu bohong. Tidak mungkin dia mengasihi 10%. Kalau kasih hanya setakat 10%, jangan bercerita tentang kasih. Ya kan? Nah, kalau benar orang itu mengasihi Tuhannya, mengasihi pelayanan gerejanya, dia akan memberi semampunya, sesuai kemampuannya. Seperti itu. Dan kalau kita berkata, kalau tidak diberi persepuluhan, bagaimana para gembala kami akan makan? Bagaimana mereka akan kelangsungan hidup mereka? Bah, kalau kamu mengasihi gembalamu, gembalamu tidak akan kekurangan. Walaupun tanpa memberi persepuluhan. Karena engkau akan memberi dengan kasih, dengan rela. Sesuai kasihmu kepadanya. Dan sesuai kasihmu kepada Tuhanmu. Kalau tidak beri persepuluhan, bagaimana gereja mau dibangun? Bah, kalau kamu mengasihi, tidak mungkin gerejamu akan berkurangan. Tidak mungkin. Karena engkau punya kasih yang akan memberi dengan rela. Karena engkau mengasihi pelayanan itu. Mengasihi orang yang ada bersama denganmu. Apalagi gembalamu. Ya kan? Dan itu akan bisa diurus. Itu akan dapat dilakukan dengan baik. Walaupun tanpa persepuluhan. Karena masalahnya persepuluhan ini itu adalah hukum Taurat. Bagian dari perintah hukum Taurat. Kalau mau melakukan persepuluhan, lakukan semua yang lain. Perintah-perintah Taurat itu. 613 mizbot itu. Nah, itulah yang berat. Itulah yang membuat orang Israel letih dan lesu. Itulah yang membuat mereka lelah dan tidak mampu dan tidak berdaya. Sebab itu Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan yang berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan. Tuhan sudah memberi kelegaan, kenapa kita memberi beban? Kenapa kita memberi beban? Memberi beban. Sampai kita menekan anak yatim. Sampai kita menekan balu. Sampai kita menekan orang miskin. Supaya memberi. Kalau kamu tidak memberi, kamu pencuri. Mana boleh, tidak boleh seperti itu. Tidak boleh seperti itu. Ajar mereka memberi dengan rela sesuai kemampuan mereka. Ajar mereka mengasihi. Ya kan? Ajar mereka mengasihi. Dan memberi dengan kasih itu tidak ada batasnya.
tidak ada batasnya. Suka-suka kau beri. Karena kau mau melihat gerejamu bagus, berilah sesuai keperluan gereja itu. Jangan pula kita memberi anak kita lapar, istri kita lapar, orang rumah kita lapar. Jangan pula seperti itu. Mungkin anak kita memerlukan belanja untuk menyambung sekolahnya. Karena kita sudah ditekan dan terikat dengan persepuluhan itu, kita memberi sehingga mengganggu anak kita untuk melanjutkan pelajarannya. Tuhan juga tidak suka yang demikian. Tuhan juga tidak suka yang demikian. Jadi kalau kita melihat di dalam perjanjian baru ini, penyebutan tentang persepuluhan, ayat Matius 23 ayat 23 berkata seperti ini. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintan kamu bayar. Tapi yang terpenting dalam hukum Taurat, kamu abaikan. Jadi selasih, adas manis, jintan, ini bumbu dapur. Benda yang ada di dapur. Diminta persepuluhannya. Diminta persepuluhannya. Tetapi yang utama diabaikan. Yang utama diabaikan. Keadilan dan belas kasihan tidak ada. Dalam melakukan persepuluhan itu tidak ada keadilan dan belas kasihan. Dipukul rata. Siapa tidak beri mencuri hak Tuhan. Nah, dalam mengajarkan persepuluhan itu dipukul rata, tidak peduli. Ya kan? Tidak beri persepuluhan, mencuri hak Tuhan. Ini tidak adil dan tidak ada belas kasihan. Tidak adil dan tidak ada belas kasihan. Ya kan? Dan kesetiaan yang harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Memberi itu jangan diabaikan. Memberi tapi bukan persepuluhan. Berilah dengan sukarela sesuai kemampuan. Ya kan? Tidak adil dan tidak ada belas kasihan lagi. Yang penting ada masukan. Yang penting ada uang. Uang memang perlu. Untuk membangun sesuatu, untuk mendapatkan sesuatu. Selagi kita ada di bumi ini, uang memang perlu. Tapi jangan mengancam untuk mendapatkan uang. Jangan mengancam untuk mendapatkan uang. Ajarlah mereka memberi dengan rela. Memberi dengan sukacita. Memberi sesuai kemampuan mereka. Karena setiap orang ada kesusahannya sendiri. Ada kesusahannya sendiri. Kalau dia mengasihi Tuhan, benar-benar mengasihi Tuhan, tidak mungkin dia mengabaikan pelayanan Tuhan yang sudah dipertanggungjawabkan kepadanya. Tidak mungkin. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan penzina, dan juga bukan seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Jadi persepuluhan itu, karena dia mampu memberi, lalu menimbulkan keangkuhan. Ya, banyak orang yang memandang rendah orang lain karena tidak mampu memberi persepuluhan. Karena dia mampu memberi 1/10 lalu dia berkata,
Oh, itulah kamu hidup susah karena kamu tidak beri persepuluhan. Oh, itulah kamu miskin karena tidak beri persepuluhan. Kata-kata seperti itu adalah kata-kata sombong.